Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu lagi di dalam syafaat malam. Sepanjang minggu ini, mulai malam ini sampai dengan hari Minggu malam, saya akan menemani Anda di dalam syafaat malam. Cerita kita malam ini sebuah cerita klasik. Saya beri judul, Siapa Bersedia? Dikisahkan ada seorang pemain akrobat yang akan melakukan sebuah atraksi yang sangat menarik, yaitu dia akan berjalan menyeberangi air terjun Niagara. Jalan di atas air? Oh tidak. Yang akan dilakukannya adalah dia akan berjalan di atas seutas tambang baja yang direntangkan di atas permukaan air terjun Niagara itu. Nah, singkat cerita, banyak orang tertarik untuk melihat pertunjukan yang saat itu spektakuler. Mereka kepingin tahu apakah betul pemain akrobat ini bisa melakukan seperti yang dipromosikan, seperti yang diiklankan. Singkat cerita, pada hari ketika pertunjukan itu dilakukan, banyak orang berkumpul di dua sisi air terjun Niagara itu. Pelan-pelan, sang pemain akrobat, dia mulai naik tangga. Lalu dia menempatkan diri di tempat mengawali perjalanan melangkah menyeberangi air terjun Niagara di atas tambang baja yang telah disiapkan. Semua orang menahan nafas ketika pemain akrobat ini mulai melangkah. Selangkah demi selangkah, pelan tapi pasti dia melangkahkan kakinya. Dan sampailah dia di ujung dengan selamat. Wah, semua orang bertepuk tangan menyambut keberhasilannya. Lalu pemain akrobat itu menenangkan dan dia bertanya begini, apakah saudara-saudara percaya saya bisa berjalan balik lagi juga dengan selamat? Spontan, semua orang berteriak mengatakan, percaya, percaya. Mulailah pemain akrobat ini kembali berjalan. Dan dia berhasil dengan selamat sampai di ujung. Wah, orang tambah mengagumi dia. Mereka bertepuk tangan, meneriakkan namanya. Sebab kalau sekali boleh jadi kebetulan, tapi kalau dua kali, dia memang jagoan. Kemudian pemain akrobat ini kembali menenangkan keriuhan orang banyak. Dan sekarang dia bertanya begini, apakah saudara percaya saya bisa menyeberang lagi ke ujung sambil menggendong orang di pundak saya? Spontan, semua orang juga menjawab, percaya, percaya, percaya. Lalu pemain akrobat ini menenangkan keriuhan orang banyak itu. Dan sekarang dia bertanya, siapa di antara saudara yang bersedia untuk saya gendong? Keriuhan itu berubah menjadi senyap dan tidak ada satu orang pun yang berani maju. Orang-orang hanya senggol-senggolan. Mereka katakan, lu aja yang maju, kamu saja yang maju. Tapi tidak ada seorang pun yang berani maju. Nah, di tengah
kesenyapan yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara seorang anak laki-laki yang menerobos kerumunan orang. Dia berkata, "Aku berani, aku berani." Orang-orang terpukau melihat anak ini sehingga tidak ada yang menahan dia. Anak ini segera menghampiri si pemain akrobat, dan pemain akrobat itu membawa dia naik, lalu meletakkan anak itu di pundaknya. Dan sekarang orang yang menonton, detak jantungnya bertambah cepat karena yang dipertaruhkan 2 nyawa sekarang ini. Kembali pemain akrobat itu mulai melangkah, selangkah dengan lebih hati-hati, sampai di tengah ada hembusan angin yang membuat pemain akrobat beserta anak di pundaknya tergoyang-goyang. Orang-orang di bawah mereka menjerit. Tapi pemain akrobat ini bisa mengendalikan diri. Dia terus melangkah dan sampai di ujung selamat. Sekarang sebagian orang, mereka penasaran bukan dengan si pemain akrobat, tapi justru dengan anak ini. Mereka menghampiri anak ini, lalu bertanya, "Apa kamu tidak takut?" Anak ini dengan polos menjawab, "Tidak, saya tidak takut." "Apa kamu tidak tahu kalau itu berbahaya?" "Tahu, itu memang berbahaya." "Kok kalau itu berbahaya kamu tidak takut?" Demikian kata orang-orang. Anak ini tersenyum lalu dia berkata, "Aku tidak takut sebab aku tahu ayahku, dia pasti bisa menggendong aku dengan selamat sampai ke ujung." Saat itulah orang banyak baru tersadar bahwa ternyata anak ini adalah anak si pemain akrobat. Ibu bapak saudara, di sini kita melihat perbedaan kepercayaan seorang anak dengan kepercayaan kebanyakan orang. Nah, di dalam kenyataan ada sebagian orang masih suka mempertentangkan antara iman dan perbuatan, atau setidaknya memisahkan antara iman dengan perbuatan. Iman lebih dimaknai sebagai melulu urusan bahwa aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, bahwa karena pengorbanan Yesus di kayu salib, aku ditebus dan selamat. Dan pengakuan percayaku itu sudah cukup untuk menjamin keselamatanku. Urusan perbuatan dalam keseharian hidupku tidak ada kena mengenanya dengan soal imanku. Apakah memang seperti itu yang dimaksudkan Alkitab dengan iman? Di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17 dipersaksikan seperti ini. "Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Saudaraku, kata iman dalam Perjanjian Baru seperti yang kita temui dalam teks surat Yakobus ini menggunakan kata benda pistis atau kata kerjanya pisteo. Kata pistis, pisteo, punya 2 makna yang tidak boleh dipisahkan, yaitu percaya dan setia menaati. Karena aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, maka aku bersedia menaati segala kehendaknya dengan setia.
Bukankah ini yang hendak juga dinyatakan oleh cerita kita? Dalam cerita tadi kita melihat sekali lagi perbedaan iman seorang anak dibandingkan dengan iman kebanyakan orang. Si anak, dia tidak ragu untuk mempercayakan hidupnya kepada sang bapa. Dia tidak ragu menaati perintah bapaknya. Waktu mereka mau mulai jalan, bapaknya mengatakan, "Kamu jangan goyang-goyang, nanti bisa mencelakakan kita." Dan anak itu setia, dia taat, dia tidak berani bergoyang, sekalipun dia tahu ada bahaya di depannya. Dan itu semua dia lakukan karena dia tahu, dia percaya bahwa bapaknya pasti bisa menggendong dia dengan selamat sampai ke ujung. Saudara-saudara, bukankah di dalam Yesus kita juga telah dijadikan anak-anak Allah? Dan Allah, Ia berkenan menjadi Bapa kita. Kalau memang benar kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka mari kita bersikap sebagaimana patutnya anak yang percaya kepada Sang Bapa, yaitu melalui kesetiaan kita, memberlakukan kehendak Sang Bapa, kehendak Allah di dalam keseharian hidup kita. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Mari kita berdoa. Seperti biasa, saya akan menyebutkan pokok-pokok dalam rangkaian syafaat ini, dan masing-masing kita mendoakannya di dalam hati kita. Bapa di sorga, saat ini kembali kami datang bersahati di dalam syafaat kami. Berkenanlah Bapa untuk mendengarkan, mengabulkan seturut kehendak dan kebenaran Bapa. Pertama-tama kami mohon hikmat dan kekuatan, agar kami dimampukan untuk merawat dan menumbuhkan iman yang benar di dalam menjalani kehidupan ini. Bukan sekedar percaya, tapi mewujudkannya dalam perbuatan. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk semua orang yang terdampak pandemi, baik yang secara langsung mengalami sakit akibat virus corona, juga yang mengalami kesesakan hidup akibat efek samping di berbagai bidang kehidupan, baik perekonomian maupun sosial. Untuk itu kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi tim medis, bagi para petugas di lapangan dan keluarga mereka. Kiranya tangan kasih Tuhan juga yang boleh melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga memohon kiranya Tuhan sendirilah yang boleh juga memampukan segenap warga masyarakat mendukung dengan sepenuh disiplin semua upaya pemerintah, utamanya pemberlakuan protokol-protokol kesehatan ketika pandemi ini belum lagi teratasi. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk minggu yang baru yang boleh kami mulai jalani ini.
Kiranya Bapa yang tetap berkenan untuk memeliharakan kami, keluarga kami, di dalam menjalani kehidupan sepanjang minggu yang baru ini. Tuhan berkenan memberikan berkat-Mu yang kami perlukan, baik itu kekuatan, kesehatan, rejeki, tetapi yang terutama Tuhan berikan keteguhan iman, pengharapan, penyerahan kepada kami masing-masing seisi keluarga. Dan ketika malam sudah semakin larut, kami akan beristirahat. Kami juga kembali menyerahkan seluruh diri kami, keluarga kami, ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah kami boleh tidur dengan nyenyak, beristirahat dengan cukup, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, untuk tetap memuliakan Tuhan. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.